Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Seperti biasa kita saling doain sehat jasmani rohani ya, dilancarkan segala urusannya, aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja teman-teman ya. Bersangkutan dengan teknologinya dulu ya. Jadi karena memang ini banyak informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang Web3. Comprises a combination of new concept and tools. Ya, yang pertama, this is blockchain, open the interconnected community on the database and a computing platform. Jadi ini blockchain. Yang pertama, infrastruktur daripada Web3 ini yang kita harus pahami adalah blockchain. Adanya blockchain udah jelas ya. Namanya Web3 berhubungan dengan kripto, udah jelas blockchain terlibat. Yang kedua, smart contract. Di mana smart contract ini adalah yang ahlinya daripada smart contract sudah puluhan tahun itu adalah Bapak Nicholas Kokalis. Program enabling automatic and execution of software on a decentralized computing platform. Jadi artinya ini untuk mengeksekusi sebuah pemrograman kode pemrograman otomatis yang mengeksekusi program yang eksekusi di platform komputer yang terdesentralisasi. Itu smart contract ya. Kemudian alat atau infrastruktur yang ketiga adalah cryptocurrency itu sendiri, di mana cryptocurrency ini bukan digital money tapi digital native money, mean to transfer value natively within digital ecosystem. Artinya adalah mentransfer nilai antara ekosistem digital. Nah, makanya kan nilai itu sendiri kita dibangun daripada komunitas komunitas cryptocurrency seperti itu, yaitu infrastruktur yang ketiga. Kemudian tools atau infrastruktur yang keempat selanjutnya adalah NFTs non-fungible token, blockchain based tokenized record that guarantee the unique identification of a digital asset. Artinya di situ adalah blockchain, dasar daripada blockchain, token yang terekam di blockchain yang aman. Artinya kode unik aman, pengaman menggunakan kode-kode unik yang diidentifikasi itu sebagai digital asset. Itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ada decentralized apps, aplikasi yang terdesentralisasi. Application built on open network enable financial, social and other activities. Jadi di sini beberapa aplikasi, jaringan aplikasi yang berhubungan dengan finansial, sosial, dan aktivitas lainnya. Tapi prinsip basicnya adalah desentralisasi, tidak ada melibatkan pihak ketiga yang seperti tersentralisasi. Kemudian yang keenam ada DeFi, Decentralized Finance. Di sini financial platform that run entirely on code using smart contract on the blockchain. Jadi di sini platform finansial ini yang sudah disematkan di blockchain menggunakan smart contract. Artinya DeFi ini nanti berhubungan dengan apa? Dengan perbankan. Karena memang ada jalurnya sendiri untuk track transaksi. Kemudian yang selanjutnya ada Open Digital Wallet. Nah, online passport that combine aspect of identify, access and ownership for the user. Jadi digital wallet ini memang itu karena sifatnya desentralisasi, kita harus punya wallet sendiri. Ibaratnya kalau di offline ini, kalau perbankan adalah nomor rekening itu 100% adalah pengguna itu sendiri. Kepemilikan aksesnya tidak bisa diakses oleh orang lain. Tunggal sendiri karena di situ ada prase, ada alamat wallet, ada password Nah, ini adalah merupakan sebuah paspor untuk masuk ke blockchain, ke wallet kita. Nah, ini wallet Kemudian ada DAOs atau Decentralized Autonomous Organization. Ini adalah sebuah organisasi di mana keanggotaannya itu membentuk sebuah komunitas dengan akun bank. Di sini adalah lebih kepada nantinya ada transactional with bank. Jadi DAOs ini memang seperti
digunakan di beberapa blockchain juga memang ini penting ya teman-teman ya. Jadi ini infrastruktur ini sangat compatible, jadi sangat kompleks. Jadi banyak hal teknologi yang dilibatkan di sebuah infrastruktur Web3 ini. Ya, jadi luar biasa. Web 2 nggak sampai seperti ini, nggak nyampe gitu loh, nggak sampai sedetail ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tokenization of real world asset, digital universal representative of assets such as property, code, and art. Jadi di sini adalah tokenize itu adalah token atau koin yang bisa dijadikan real. Artinya di sini ada barter. Nah, bisa kemana asetnya, aset value kita ini, token ini bisa kemana aja, bisa ke emas, bisa ke properti. Nah, ini ada di atas teknologi daripada tokenize of real world asset. Ini ada pemrograman di Web3-nya itu seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya open metaverse, digital space where user can live, interact, and explore. Artinya di sini yang kita tahu di mana metaverse ini sudah di launching dari sejak tahun yang lalu ya di Facebook itu. Facebook kan terkenal dengan teknologi metaverse, meta ya. Nah, seperti WA, Facebook, kemudian Instagram dan lain sebagainya. This is something new technology for us. Jadi mencoba menghidupkan yang digital. Ini adalah tujuan daripada metaverse. Jadi yang digital ini seolah-olah dinyatakan. Bagaimana caranya? Itulah teknologi metaverse ya. Oke, ini untuk infrastruktur daripada Web3. Sebagai permulaan kita memahami teknologi dulu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke news, berita teman-teman ya, atau info. Ini yang luar biasa ya, sangat-sangat menggembirakan teman-teman. Kita selanjutnya ada dari BSC News ya, di mana ini Binance ya memberitakan. Biasanya kan ini BSC News ini kan memberitakan tentang koin dia sendiri, tetapi luar biasa yang sekarang adalah membahas tentang Finet Network. Di antaranya people associate ini katanya nih, orang-orang mengasosiasikan kripto dengan spekulasi mata uang yang mencari keuntungan, tetapi blockchain Pi Network atau Pi Core Team yang muncul mengatakan bahwa itu dibangun untuk memecahkan masalah dunia nyata. Jadi tujuan Pi Network ini yang dipahami oleh BSC, jadi memecahkan permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Nah, makanya Nicholas pernah bilang bahwa ya sebenarnya diciptakannya Pi Network ini adalah justru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata. Contoh apa? Monetary ya. Contoh apa? Mungkin ya beragam transaksi lah. Artinya berbagai ragam kebutuhan apa yang dibutuhkan di dunia ini oleh manusia. Nah, target besarnya ke sana ya. Makanya ini luar biasa. Ada informasi nanti di terakhir saya lampirkan untuk pembahasan detailnya daripada BSC News ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ada Pi browser ya teman-teman ya. No value is created by issuing a coin. Nah, ini tidak ada nilai yang diciptakan dengan mengeluarkan koin. Nilai tercipta ketika orang membangun kasus penggunaan. Artinya tidak ada orang yang menciptakan sebuah koin tiba-tiba ada nilai, nggak bisa. Ini harus ada penciptaan nilai kepada koin tersebut, harus ada yang menggunakan, orang yang menggunakannya itu harus ada. Makanya dibentuklah sebuah komunitas di sini ya, yaitu Pionir tentunya, yang sudah terbangun puluhan juta orang sekarang. Kemudian membangun kasus penggunaan. Inilah sebabnya mengapa Pi Network selalu menekankan aplikasi ekologis. Kenapa? Tim Core itu ayo bangun ekosistem, ayo banyakin utilitas, ayo banyakin ekosistem seperti itu, karena menekankan aplikasi ekologis. Terbentuk nanti ekologi Pi Network. Dan Pi sedang membangun produk blockchain yang dapat digunakan secara luas oleh semua orang. Seperti itu. Tujuannya adalah memasyarakatkan. Ya teman-teman ya. Jadi jelas sebenarnya, sangat-sangat jelas. Ya bagi yang lagi-lagi bagi yang tidak percaya ya artinya seperti apapun tidak jelas gitu. Tapi buat kita ini sangat jelas teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada informasi dari Pi Journalist. Nah, di sini dicuitkan bahwa India Central Bank plan to launch its digital rupee
CBDC, Pilot on November, ya, 1 November. Ini katanya Bank Sentral India ya merencanakan akan merilis digital rupee ya, jadi uang digitalnya ya yang akan mulai diluncurkan di pertama bulan November ya, di bulan November awal seperti itu. Nah, ini untuk CBDC India, artinya ini sudah mengarah setiap negara ke digital teman-teman, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Bagi yang menampik atau menepis daripada digitalisasi, world digitalization, jadi mendigitalkan dunia sekarang di tiap negara, kalau yang menolak ya tertinggal sudah. Oke, kita lanjut. Ini ada informasi teman-teman ya dari ini, karena semua menurut saya ada berhubungannya. Ini ada informasi dari CNN ya. Ini Elon Musk, Twitter user can buy verification for $8,000 per month. Ini hanya informasi bahwa memang Twitter ya teman-teman, Twitter menggunakan biaya sekarang per bulan $8 katanya begitu. Memang pro kontra ini ya. Tujuannya adalah you will also get priority in its replies, mention, search with the essential, defeat spam, scam, ability to post long video and audio, help many ads. Jadi artinya dia bilang memprioritaskan daripada mention, pencarian, kemudian mengetahui adalah spam dan sebagainya. Teknologinya dibenamkan lagi di Twitter ini, kemudian mampu untuk memposting video yang panjang dan audio yang panjang seperti itu, kemudian menahan daripada iklan. Nah, teknologi itu dibenamkan lah artinya. Namun ini jadi kontroversi teman-teman ya, jadi kita lihat aja. Nah, perkaranya kenapa saya bahas ini lagi-lagi bersangkutan dengan video saya sebelumnya, bahwa Elon Musk ini mengadopsi Dogecoin, di mana Dogecoin ini adalah sebuah cryptocurrency. Makanya sekarang Dogecoin betul-betul melejit teman-teman, sangat melejit ya, harganya naik drastis karena diborong. Akhirnya value-nya ini betul-betul meningkat tajam. Nah, seperti ini. Apa keuntungan buat kita? Jelas ketika sebuah aplikasi seperti ini menggunakan basically transaksinya menggunakan cryptocurrency, ya artinya Pi Network pun ada kemungkinan bisa masuk untuk digunakan di sana seperti itu. Jadi teman-teman, walaupun ini per bulan $8 ya no problem, kita bisa bayar pakai Pi nanti ke depannya. Gitu. Kemungkinan Elon Musk juga nggak mungkin lah nggak tahu Pi Network. Artinya di Twitter dia sendiri kan setiap saat trending topiknya Pi Network kan seperti itu, udah pasti membaca ya. Jadi ini tambahan daripada ekologi Pi Network teman-teman, mau tidak mau tergusur ya dengan adanya Pi Network ini. Walaupun misalkan Dogecoin yang Elon Musk gunakan, tetapi nanti tidak menutup kemungkinan untuk koin lain Twitter ini menerima daripada transaksi yang melalui Twitter, karena kan seperti WeChat kalau di Cina ya. Jadi berbagai macam transaksi bisa hanya menggunakan WeChat teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian itu dari Twitter ya teman-teman lah, artinya bahwa peluang untuk penggunaan sebuah kripto di medsos ini semakin terbuka. Dari Ben Armstrong ya, ini adalah BitBoy Crypto yang menciptakan logo Bitcoin dulu. Ya, di sini ada cuitan 2 November 2022. Enjoy the calm before a crypto start coming tomorrow. Ya, nikmati masa-masa tenang sebelum badai kripto datang besok, katanya gitu. Jadi artinya sebelum badai kripto datang besok, artinya ada sebuah badai tentang kripto. Apakah itu mengarahnya kepada dam atau pam, kita nggak tahu. Tapi artinya saya mengartikan bahwa ini cuitan beliau ini memang karena sudah boomingnya di tahun besok itu tentang kripto. Jadi tidak bisa dihindari, mau tidak mau teman-teman ya. Itu informasi dari Ben Armstrong ya teman-teman ya. Ben Armstrong yang dimana logo Bitcoin beliau yang buat informasinya seperti itu. Selanjutnya itu ada dari Pi Network ini ya. Pi Network helpful mining tips to know as. Nah, ini beda lagi informasinya tentang kembali kepada mining kita teman-teman ya. Tadi informasi
beragam, ke depan pun akan beragam informasi ya. Help mining tips to know as the mining rate adjusts on a monthly basis. Jadi ini ada beberapa katanya yang bisa membantu kita untuk mempertahankan mining kita yang tetap lancar lah, normal lah, tidak drop, tidak menurun. Nah, ini salah satu informasinya. Cara-caranya sudah diberitahu dari Pi Network ya, bahwa yang pertama adalah completing your security circle to maximize security circle reward. Artinya security circle-nya itu harus dimaksimalkan, teman-teman. Nah, itu untuk mempercepat penambangan, bahwa penambangan kita tidak terlalu drop. Nah, ini juga membantu terus-menerus sampai koin supaya kita cepat habis ditambang ya. Ini security-nya sampai 100% kalau bisa. Yang dua kan, kalau sampai 5 orang di security circle kita minimal member kita ada 5 lah gitu kan, itu udah sampai 100%, artinya security circle-nya sudah sampai dan itu udah maksimum. Kemudian inviting your friend to mine, jadi mengajak orang katanya referral untuk mendapatkan reward. Oke lah, itu udah jelas ya, jadi semakin banyak member kita semakin besar rewardnya nanti. Nah gitu teman-teman, itu pun kalau lolos KYC referral kitanya. Ya makanya diusahakan kita mampu merekrut orang dan harus tanggung jawab, intinya itu. Jangan aja merekrut tapi dibiarkan begitu saja. Ya step by stepnya tidak diinformasikan gitu. Jadi ya jangan dibiarkan sendirilah, artinya begitu ya. Oke, selanjutnya reminding your exciting referral team to mine. Artinya ingatkan ketika teman-teman atau referral kita lupa ya untuk mining, segera ingatkan, kan ada tombol mengingatkan di sana ya, di aplikasinya. Kemudian setting and commit to lock up. Nah, ini untuk lock up konfigurasi katanya gitu. Di lock up lagi berapa persen? Apakah 25% atau 50% atau 100%, dan berapa lama di sana ada di lock up ya. Oke, selanjutnya ini adalah engage with the apps on the P-Answer directory, the increase app usage reward. Jadi artinya di sini mengaitkan daripada aplikasi dengan P-Browser, teman-teman ya. Oke, selanjutnya running a node, jalankan node katanya untuk testnet, increase node reward, untuk mendapatkan reward daripada mining menggunakan node. Nah, ini jadi langkah-langkah ini adalah untuk mempercepat pendapatan ke Pi coin kita ya. Oke. Informasi selanjutnya apalagi? Ini dia. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Makin panas nih informasinya nih. Lisa Abramovich. Ini Abramovich ya. Gimana ini nyebutnya ya? Lisa Abramovich ya, bener ya. Nah, ini akun resminya. Dia adalah seorang jurnalis atau wartawan dari Bloomberg ya, Bloomberg News. Kami tidak membaca pers Amerika, kami benar-benar membeli cerita Cina. Karena setiap dia berbicara itu tentang perbankan selalu mengait-ngaitkan Cina. Memang saya sempat tonton juga videonya. Ini banyak dia menceritakan tentang Cina sebetulnya, pergerakan ekonomi Cina. Nah, ini para banker ya, para banker global ya. Jadi bukan hanya lokal. Nah, ini kan pertanda buat kita, di mana kita sendiri barometernya adalah pionir Cina. Jadi ya suka tidak suka, mau tidak mau, memang di sana punya power, memang di sana punya kekuatan. Dan ini pun faktanya bahwa ini kita bicara bahkan informasi ini di luar kripto loh, di luar Pi Network. Saya mengangkat ini bahwa justru ini salah satu bukti ya, bukan hanya kita berbicara Pi Network saja, tetapi para bankir global pun berbicara bahwa ini pro China ya, pro China. Jadi setiap sesuatu itu selalu benar-benar ceritanya itu ke Cina semua rata-rata. Nah, seperti itu yang diinformasikan oleh Lisa Abramovich ya, salah satu reporter dari Bloomberg. Kemudian informasi selanjutnya ada Shehbaz Sharif. Nah, ini adalah Perdana Menteri dari Republik Pakistan ya. Ini dia di sini menuliskan bahwa my decision is with China's leadership will focus. Nah, ini juga sama. Dia menceritakan CPEC ya, CPEC organisasi ini revitalisasi CPEC. Ini menceritakan di sana juga, di Cina juga, kepemimpinan dari China fokus di CPEC katanya. Jadi dari semua negara sekarang arahnya ke sana. Ya. Makanya saya pikir ya teman-teman
Artinya Pi Network ini punya peluang terbantu oleh pionir Cina, teman-teman. Ini luar biasa. Oke lah, kita informasi selanjutnya ini dari Regina, ya, Regina El Peluxuyi. Ini kayaknya Taiwan ini. Nah, Taiwan apa Cina? Hong Kong, sorry. Warmest congratulations to Hong Kong Monetary Authority for their great success in hosting the Global Finance Leader Investment Summit today. Over 200 financial leaders gathered in Hong Kong, including top management from many global firms. Artinya di sini di Hong Kong ini sudah ada gathering atau pertemuan, ya, pertemuan Global Monetary Authority. Ya, ini untuk membahas tentang monetary, global financial, semua leader, ya, seluruh negara ini hadir di sini. Makanya ini lagi-lagi informasi kenapa saya berbicara di video sebelumnya peluang Pi Network tentang perbankan global, monetary dan lain sebagainya. Ini loh, ini informasi ini kan bukan membahas tentang Pi Network, tapi ini membahas tentang adanya jalinan dan pembahasan daripada perbankan atau monetary global. Nah, ini buktinya bahwa bukan membahas Pi Network di sini, tapi memang sudah ada langkah-langkah digitalisasi, ya, langkah-langkah perbaikan monetary dan langkah-langkah bagaimana ke depan, ya, tentang finansial, manajemen finansial di beberapa negara secara global. Nah, ini kan pembahasannya di sini. Gitu, makanya ini peluang. Makanya kan Nicholas pernah bilang bahwa kami menciptakan ini, ya, kami tujuannya adalah merevolusi monetary. Ya, why not? Kenapa enggak? Nah, kita lihat aja nanti, ya. Oke, selanjutnya dari P Cyber News. Ini ada, dia mengatakan bahwa Pi Network is one of the best thing that never ever happened to human, giving free money to everyone irrespective of your country, status, or religion. Artinya Pi Network adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi pada manusia, katanya, memberikan uang gratis. Jadi hal yang terbaik yang terjadi buat manusia itu memberikan uang gratis kepada semua orang, terlepas orang itu dari negara, status, atau agama yang berbeda. Negara apa kek, statusnya sebagai apa kek, agama apa kek, itu bebas. Yang penting uang ini disebar, ya, dibagikan semua, ya, kasarnya kalau bisa kalau dibilang uang gitulah, ya, seperti itu. Tapi di sini kita didesain, dibentuk dalam sebuah cryptocurrency, seperti itu, teman-teman, ya. Oke, kita selanjutnya ada informasi dari Pi Network. The English most popular news company, British Broadcasting Corporation (BBC), Binance Chief Executive Officer (CIO) Mr. Chang Pengzhao, and South Korea TV station NBN TV surprisingly affirmed that Pi Network has unbeatable value. Inilah artinya, aduh, merinding juga ini. Perusahaan, katanya, perusahaan berita paling populer di Inggris, British Broadcasting Corporation, Binance Chief Executive Officer ini dan Korea TV di Korea, ya, yang namanya NBN TV, secara mengejutkan menegaskan bahwa Pi Network memiliki nilai yang tidak ada duanya. Nah, amin ya, amin lah, ya. Amin dong, masa nggak amin? Seperti itu, ya. Oke, kita tunggu saja nanti mengejutkannya itu atau tidak ada duanya itu berapa. Nah, tidak ada yang tahu, ya. Oke lah, let's go. Spokesperson, ya, ini dari akunnya MVA_China. The 5th China International Import Expo will be open in the Shanghai on 5 November and the last till 10 November is the everyday success. Ini internasional, ya, Cina internasional tentang impor expo, ya. Artinya di sini tentang ekspor impornya China. Di sana dibuka di Shanghai tanggal 5 sampai tanggal 10. Ya, artinya expo ini pertunjukan daripada kegiatan ekspor impor produk apa saja, biasanya kan begitu. Ditampilkan di sana semacam kayak model pameran lah gitu, ya. Nah, ini karena cakupannya adalah internasional, menyangkut daripada informasi sebelumnya bahwa
P-Chain Mall itu akan informasinya ya akan membuka cross border di bulan November ini. Nah, tanggalnya dia tidak ngasih tahu P-Chain Mall itu tanggal berapa mulai. Saya sendiri juga nggak tahu mulainya kapan teman-teman. Nah, artinya kita tunggu saja. Kalau melihat berita ini ya bahwa ada China International Import Expo, kemungkinan besar mungkin menunggu ini juga momen yang tepat ya untuk menjalankan daripada rencananya P-Chain Mall cross border mungkin. Makanya ini saya ambil karena memang ada relevansi teman-teman. Pergerakan daripada di luar Pi Network itu banyak pergerakan yang bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi. Sekarang tiap negara mau tidak mau memang betul-betul sedang krisis ya, sedang bukan resesi tapi inflasi di mana-mana teman-teman. Seperti itu. Jadi kita ngambil informasi bukan hanya dari fokus untuk Pi aja, tetapi kita cari relevansi nanti karena ini effortnya, pengaruhnya akan ke kita juga yang sebagai holder daripada Pi Network teman-teman ya. Ada yang banyak nanti akhirnya yang mendukung daripada project kita ini luar biasa. Makanya aplaus tak terbatas buat Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Daufan. Oke, kita lanjutkan. Ada informasi dari V-News Update. Nah, ini si Jet katanya yang CEO Binance. In 2022, we know saying regulators want to attract this industry. That's one of the most fundamental things we see. Many countries not issue so many licenses. They now feeling positive towards. Nah, ini saya ada videonya teman-teman ya. Ini ada videonya bahwa regulasi daripada industri kripto ini banyak diminati sekarang. Sudah betul-betul sekarang diminati oleh regulator-regulator global dunia. Nah, ini videonya teman-teman ya, silakan dilihat dulu. I think 2022, we are now seeing regulators want to attract this industry now. So I think that's one of the most fundamental things we see. Mm-hmm. Multiple countries like U.S. issued the executive order. They want to do that stable coin. Dubai issued the regulatory framework and issued a number of licenses to big players, which is significant. Mm-hmm. And getting licensed in Bahrain, in other places. So we're seeing that, and also now we're in France. France, Portugal, Sweden, Gibraltar, they're all very positive towards crypto. So I think that really helps adoption. Nah, oke, teman-teman ya. Jadi tadi sudah sudah menonton videonya bahwa katanya kan 2022 ini kami melihat regulator ingin menarik industri ini. Jadi pengen menarik industri kripto ini. Jadi ditariklah, dirangkullah akhirnya begitu. Salah satu hal paling mendasar yang kami lihat katanya begitu, banyak negara yang mengeluarkan lisensi daripada penggunaan kripto itu banyak, bukan hanya satu negara ya, seperti itu. Mereka sekarang katanya merasa positif terhadap industri kripto ini. Wah, luar biasa kan? Ya, jadi membantu nanti mengadopsi, kata si Z begitu, dia bilang nanti membantu mengadopsi daripada kripto itu sendiri. Oke, ini informasi selanjutnya dari Kim Ha Wong, Team and Trade, di mana ini adalah pakar daripada trading, investor dari kripto, dari mulai kripto lama hingga sekarang. Nah, ini dia bilang, I traded Bitcoin, Ethereum, and many other altcoin before I discovered and understood Pi. I have lost interest in exciting crypto and feel sad for those. Ini udah ada artinya, udah saya artikan ya. Saya memperdagangkan Bitcoin, Ethereum, dan banyak altcoin lainnya sebelum saya menemukan dan memahami Pi. Saya telah kehilangan minat pada kripto yang ada dan merasa sedih bagi mereka yang masih memperdagangkan kripto lama tanpa mengetahui revolusi akan datang dan kemungkinan akan menghapus banyak kripto lama nilai-nilainya ini. Jadi akan menghapus banyak nilai-nilai kripto lama. Nah, makanya kan lawan Pi Network ini luar biasa teman-teman, banyak banget. Artinya bukan gimana ya, karena ini kan perang ya, karena setiap kripto ini ingin memiliki komunitas.
penciptaan kripto itu kan ribuan ya. Kripto itu teman-teman boleh lihatlah di toko kripto di Indodax. Itu kripto kan banyak banget. Ratusan. Bahkan kalau digabung semuanya dari berbagai exchanger itu ribuan. Nah, dari sekian banyak kripto itu kan semua mereka punya komunitas sendiri, holder sendiri. Nah, ketika ada Pi Network seperti ini, kira-kira terusik nggak? Kira-kira terganggu nggak? Terusik, terganggu. Makanya ini adalah perang, persaingan kuat. Bisa dikatakan secara kasarnya ya perang, gitu loh. Jadi di sini ketika memang nanti berpengaruhnya bisa mematikan kripto-kripto lain yang mungkin dia kripto receh atau segala macam, ya bisa jadi, gitu loh. Karena memang ini pesaingnya berat. Pi Network ini komunitasnya udah luar biasa gitu loh teman-teman ya. Oke, informasi selanjutnya kita next saja lah itu. Ini ada dari Elon Musk. Nah, yang saya bilang tadi tentang Dogecoin ini, I will keep supporting Dogecoin katanya gitu. Elon Musk sendiri mencuitkan bahwa aku akan tetap mensupport Dogecoin dengan banyak membeli. Nah, makanya di bawahnya kan altcoin Gordon ini dia bilang keep buying it then. Ya, tetap terus saja beli Dogecoin. I am, kata Elon Musk. Oke, saya mau beli. Iyalah, banyak uang. Karepmu. Oke, kita lanjutlah teman-teman. Nah, ini nodes ya, perbandingan node di mana Pi Network memiliki 364.000. Wow, gila ya. 364.873. Sementara Bitcoin punya 12.000 dan Ethereum punya 2.900. Jauh teman-teman. Berapa puluh kali lipat ini? Sangat-sangat jauh. Artinya ketika melihat seperti ini, kira-kira logika kita berpikir, node Bitcoin yang 12.000, satu koinnya berapa teman-teman? 300 juta satu koinnya, itu yang 12.000. Nah, ini 364.000. Dari sini aja kalau logika kita berpikir bahwa, nah sekarang kalau misalkan orang nggak percaya Pi Network, nah sekarang ini Ethereum, Bitcoin yang sudah ada, node-nya yang segitu jumlahnya, harganya berapa? Iya kan? Logikanya begitu. Nah sekarang Pi Network jelas-jelas node-nya segitu. Masa nggak dipercayai? Ini aja Bitcoin yang 12.000 sekarang nilainya segitu bisa dipercaya karena ada nilainya, sudah terjadi. Nah sekarang Pi Network, makanya aduh jadi merinding. Nggak usah dilanjut lah, merinding saya. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada Pi Revolution ya, keep working and have confidence about Pi. Ini saya udah artikan. Tetap bekerja dan percaya diri tentang Pi katanya. Kami tidak datang sejauh ini untuk tidak berhasil. Tidak perlu khawatir tentang KYC karena waktu akan menjawab kebutuhan KYC Anda. Apapun masalahnya yang Anda alami saat ini. Core team tidak tidur, mereka selalu membuat kemajuan. Anda akan melihat hasilnya pada waktunya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Itu udah jelas ya. Ada ini dari Distance 555 ya. Ini akunnya Distance 555. Coming up, got GCV rise to the power of 2 PCP war. Let's sing to our respected mode. Ini saya nggak artiin bahasa Inggris, saya baca dulu biar nanti saya juga memahami ya. Let's sing to our respected mode. Who said GCP is scammer? And me and our community leader Woody katanya, are greedy. This is DJ International Trade's first batch of product. It is open the worldwide to order. GCP will be everywhere. Jadi artinya kata dia justru kita harus karena GCP akan segera datang karena itu adalah kekuatan ya katanya gitu. Nah itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada moderator katanya yang menyebutkan bahwa GCP itu scam. Karena kenapa? Karena berkat moderator yang bilang scam itu akhirnya apa? Akhirnya semakin booming dan semakin banyaknya orang yang melakukan transaksi dengan adanya GCP, dengan dasar patokan GCP. Artinya justru malah mensupport ya. Nah, gitu loh. Jadi dibilang scammer malah menjadi gitu loh. Transaksi yang mendukung GCP ini lebih membludak. Ini luar biasa teman-teman. Amin 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 amin. Amin dong. Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada informasi. Nah, ini juga informasi bukan masalah Pi Network, tapi ada relevansi. Teman-teman bisa mengartikan. Xi Jinping will deliver a video speech at the opening ceremony of the 5th China International Expo. Yang tadi di di Impor Expo Internasional, nih Xi Jinping hadir. Di sana akan memberikan atau mengumumkan langkah-langkah atau membuka
membuka dulu, biasanya kan begitu, buka acaranya, katanya di sini kan opening ceremony of the 5th China International Import Expo. Jadi dia membuka acara di sana oleh Xi Jinping, kemudian nanti mungkin ada sambutan di sana ya. Pada tanggal 4-nya. Nah, kan buka mulai tanggal 5 tuh. Nah, tanggal 4-nya dibuka sama Xi Jinping. Nah, ini adalah ada dukungan, artinya resmi oleh pemerintah Cina di sana tentang China International Import Expo. Apa hubungannya dengan Pi Network, Bang? Oh, kalau saya sih melihat ini akan menjadi sebuah jembatan untuk cross border dari Cina. Gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang gak percaya, ya monggo, nggak masalah. Tapi kalau saya, informasi ini penting karena untuk mengukuhkan keyakinan kita bahwa cross border Indonesia China atau mungkin ya semua negara ini sama Cina dibuka gitu loh. Makanya kan ada namanya global economic ya, ini dibuka sama Cina gitu. Nanti kedepannya akan semakin terus bertahap ya. Kita kan butuh proses ya, pembukaan ekspor impor secara global internasional juga kan butuh proses. Nggak serta-merta dalam sehari kita mesen 100 unit mobil langsung dikirim besoknya, nggak begitu juga kan. Butuh ada peraturannya dan sebagainya, penerapan. Nah, ini baru dibukanya tanggal 5 bulan ini katanya begitu. Oke. Kemudian informasi selanjutnya, nah ini teman-teman ada dari Pi Network, Yoni Miko, ini perkembangan Pi terkini katanya. Nah ini teman-teman mungkin udah mendapatkan ini ya, nah, informasi ini ya, di jangka 11 Nicholas akan umumkan KYC dan mainnet karena, nah ini informasi terbaru katanya, tanggal 16 bulan 11 ini saya juga nggak tahu ini akan diumumkan atau tidak tanggal 16 ini, karena informasi sebelumnya kan tanggal 1 Desember akan diumumkannya, tapi ini informasi terkininya malah dicepetin tanggal 16 bulan 11. Nah, saya juga nggak tahu nih, informasi ini baru dapat per hari ini saya. Jadi ya kita tunggu saja lah betul ada pengumuman atau tidak. Tapi di sini yang terpenting adalah di sini Mas KYC-nya akan bermula 2011. Jadi 2011 berarti tanggal 20 bulan ini. Itu selama 7 hari katanya. Dijangka semua akan lulus. Jadi dijangka itu maksudnya diprediksi semua akan lulus. Jadi selama 1 minggu targetnya kalau nggak salah 40 juta. Kalau nggak salah ya 40 juta. Oh iya benar nih. Nomor 3, sekiranya semua 40 juta KYC selesai dalam masa 1 minggu. Jadi teman-teman mudah-mudahan aja yang belum KYC ya, sekitar nanti tanggal berapa berarti? Tanggal 20 bulan ini, berarti sampai tanggal 27 karena 7 hari kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua tinggal klik kotak KYC di browser, langsung isi, langsung dalam hitungan menit lolos, selesai. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Jadi sabar aja, tenang, pasti KYC yang belum KYC. Yang tinggal menunggu hasilnya mungkin nanti langsung lolos ya. Informasi yang selanjutnya adalah ini kata-kata informatif ya, afirmatif, kata-kata afirmatif dari Binance CEO. Di sini dia bilang jika sebuah proyek atau sesuatu memiliki banyak pengguna, itu memiliki nilai. Jadi itu nilai utilitas. Ini newsway.com ya. Jadi itu nilai utilitas. Jadi jika sebuah proyek memiliki jutaan pengguna, kami menginginkan pengguna tersebut. Itu makanya kan sampai saat ini terus seolah-olah betul-betul dikejar. Pi Network ini dikejar sama Binance ya, BNB. CEO Binance ini seolah-olah ayolah jangan kemana-mana, ayo sama kami aja. Akhirnya sampai di BSC News saja mulai banyak mengagetkan dunia tentunya itu ya. Mengagetkan dunia, ada pemberitaan tentang Pi Network di BSC News. Bayangkan BSC News di mana itu kan fokus khusus memberitakan tentang BNB, koin dia. Tetapi nyelip nih informasi Pi Network. Ya, dibahas di sana luar biasa. Makanya kita patut bersyukur teman-teman. Nah, ini contohnya ya, BSC News. Nah, ini ada di bsc.news teman-teman. Nah, ini Pi Network CEO founder for crypto success move away from currency. Wow, luar biasa. Nah, ini teman-teman artinya bahwa BSC itu udah serius banget. Ya, BSC udah serius banget bagaimana cara betul-betul dipinang lah. Ya, dipinang Pi Network oleh BNB atau BSC ya. Nah, ini saya informasikan juga bahwa
Pendiri jaringan Pi katanya, untuk sukses kripto jauhi mata uang. Jadi untuk sukses di kripto itu jauhi dulu mata uang. Ya, jadi artinya bukan menjauhi total, karena kita setiap hari kan butuh uang. Ini kan bahasa saja teman-teman ya. Jadi jangan letterluck lah. Mengartikannya jangan letterluck. Ya. Kemudian ini CEO Binance di BSC News-nya dibahas, diulas ya. Banyak aktivitas blockchain berkisar pada spekulasi harga kripto, tetapi Pi Network ingin mengubah narasi dengan utilitas pemecahan masalah. Nah, jaringan Pi akan berbasis utilitas. Nih, jaringan Pi ini akan berbasis utilitas. Jadi teman-teman, saya kan udah cerita tentang power daripada utilitas dan ekosistem. Ada berapa video ya di di channel saya itu. Saya nggak bikin satu video itu untuk coba meyakinkan teman-teman, menginformasikan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan dari 2 bulan yang lalu saya informasikan power daripada utilitas dan ekosistem ini untuk jaringan Pi. Karena memang barometernya nilai Pi itu dari situ, dari utilitas dan ekosistem. Gitu. Makanya di sini pun dijelaskan jaringan Pi akan berbasis utilitas. Maka kan saya bilang underlay. Lagi-lagi saya selalu bilang di video saya yang membahas tentang utilitas, underlay daripada jaringan Pi ini adalah utilitas, ekologinya ini yang berjalan, ekosistem berjalan ya. Jadi ini bukan underlaynya dolar, bukan underlaynya emas, bukan. Tapi utilitas teman-teman. Oke, CEO founder Pi Network Cheng Daopan percaya bahwa sebagian besar ekosistem kripto tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Karena utilitas token mereka sebagian besar berpusat pada apa yang dapat diperoleh pengguna dari mereka daripada layanan yang mengatasi masalah praktis. Nah, ini kripto sebelumnya teman-teman. Ya, jadi mereka tidak mengutamakan daripada utilitas kripto sebelumnya itu enggak. Fokus saja kepada transaksi pembayaran, fokus saja kepada digunakan sebagai layanan ini itu segala macam, tapi tidak fokus pada utilitasnya, ekologinya nggak disempurnakan. Nah, jadi dalam video bulan September, Fan di sini disebutnya Fan itu Cheng Daopan ya, karena sama-sama orang Cina mungkin ya cuek aja gitu kan di BSC News ini ya. Saya bacakan ini BSC News teman-teman. Dalam video bulan September, Fan mengatakan bahwa Pi mengikuti etos pengembangan yang berbeda. Pi sangat berbeda dari proyek lain. Untuk sebagian besar proyek tujuan mereka adalah untuk terdaftar di bursa. Tetapi di Pi, kami percaya bahwa kunci kesuksesan nyata di dunia kripto dan Web3 terletak pada beralih dari spekulasi mata uang ke titik di mana jaringan kripto menyediakan layanan nyata yang menjawab pertanyaan pengguna. Kebutuhan apa yang saya dapatkan dari penggunaan jaringan kripto ini, kata Fan gitu kan. Nah, fokus Pi, proyek penambangan blockchain seluler adalah untuk membangun utilitas dunia nyata untuk membuat blockchain dan Web3 dapat diakses menggunakan strategi untuk mempromosikan pertumbuhan komunitas, desentralisasi, dan pembangunan utilitas. Itu yang terpenting. Pi Network memasuki fase mainnet tertutupnya pada Desember 2021 dan diperkirakan akan segera selesai. Selama fase tertutup, tim telah menyetel jaringan dan aplikasi yang sedang berjalan. Apa itu jaringan Pi? Pi Network adalah proyek penambangan blockchain seluler dengan misi untuk memberi semua orang akses ke revolusi cryptocurrency. Proyek ini, nah ini saya baca artinya teman-teman ya, artinya dari BSC News, berita BSC. Nah, ini sudah saya artikan seperti ini. Jadi proyek ini didirikan oleh tim dari Universitas Stanford yang merancang algoritma penambangan blockchain yang ramah seluler. Jaringan Pi telah berevolusi selama bertahun-tahun, mengorganisir hackathon, membangun beberapa aplikasi blockchain Pi yang berfungsi, dan sekarang dalam tahap akhir transisi ke mainnet publik. Ini berita bahasa Inggris, tapi sudah saya artikan, makanya biar teman-teman paham ya. Jadi sudah jelas lah, saya rasa sudah jelas lah. Nih yang pertama, kenapa saya bilang udah jelas? Yang pertama, ini project betul, real, bukan uka-uka. Satu. Yang kedua, pembuatnya pun real, jelas, berpengetahuan, berilmu tinggi, berpengalaman puluhan tahun, dapat dipercaya ya. Yang ketiga, value-nya udah jelas, ketebak bakal besar. Jadi what
again, apalagi gitu loh. Kemudian selanjutnya utilitas itu banyak banget, ekosistem udah jalan. Nah, sekarang sebagai penutup saya kasih video pembuktian daripada ekosistem dengan utilitas yang sudah berjalan di Korea. Ini luar biasa teman-teman. Memakai transportasi gratis bayar pakai Pi, kemudian datang ke restoran, di restoran bayar pakai Pi. Jadi no fiat, no kartal, no money, just Pi. Oke, selamat menonton video, dan sebelumnya saya tutup di sini saja. Mohon mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.